Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah serta sahabat TH yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan rahmat yang melimpah-limpah, amin ya rabbal alamin. Sahabat TH yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang amalan sunnah bagi orang-orang yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Ada beberapa amalan sunnah, namun pada kesempatan ini saya mengambil dua saja, yaitu satu, amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu adalah makan sahur, yang kedua adalah mempercepat atau mendahulukan makan buka apabila sudah waktunya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita bahas tentang sunnah makan sahur atau sunnah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Anas bin Malik, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaq alaih atau bersepakat, Rasul menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian, karena sahur itu adalah barokah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa makan sahur menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak sekali mengandung barokah. Barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadah bil khair, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Imam Nawawi menyatakan bahwa barokah yang dimaksud di sini paling tidak ada dua, yaitu yang pertama menambah kekuatan. Jadi orang yang berpuasa sedangkan dia melakukan makan sahur, maka energinya itu akan bertambah. Jadi ini secara rasional jelas masuk di akal kita semuanya. Jadi seharian kita puasa, bayangkan kalau misalnya kita tidak makan sahur. Semalam kita tidak makan, hanya berbuka saja, kemudian pagi fajar kita tidak sahur, maka puasa kita seharian tentu akan menjadi energi kita habis. Ketika kita makan sahur, maka energinya akan bertambah, karena makan sahur itu akan menjadi simpanan energi di seharian penuh. Oke, jadi jelas sekali bahwa makan sahur manfaatnya adalah untuk menambah kekuatan energi kita, karena ketika kita berpuasa seharian dibutuhkan energi kita sehingga kita tidak meninggalkan aktivitas sehari-hari. Yang kedua paling tidak menurut Imam Nawawi adalah ada kesiapan mental yang kuat. Jadi andai kata kita pagi fajar itu kita sahur, berarti ada kesiapan, seakan-akan besok kita puasa itu sudah penuh siap, baik secara mental maupun secara fisik. Ini terutama bagi saudara-saudara misalnya kebetulan di malam hari itu kita tidak melaksanakan niat puasa, misalnya lupa membaca niat atau lupa niat, maka ketika kita bangun dan makan sahur, maka kita juga bisa mentajdid atau membuat niat baru untuk besok itu kita akan melaksanakan puasa. Jadi ini dorongan kuat, ada kesiapan mental bahwa besok saya yakin, besok pagi saya yakin berpuasa.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahur ini juga dapat mendapatkan barokah, kita akan bisa mendekati di waktu subuh. Paling tidak kita nanti kalau makan sahur itu kita ada kesiapan untuk subuh, menjawab adzan subuh, dan sekaligus kita akan berangkat untuk berjamaah subuh. Ini luar biasa ya, yang mungkin biasanya kalau kita tidak bangun di sahur subuh mungkin subuhan kita tidak bisa jamaah, tetapi ketika kita melaksanakan sahur ini seakan-akan kita tidak mungkin kita akan tidur kembali kan gitu. Dan ini luar biasa karena waktu subuh adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa ya. Waktu subuh itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa, dan kita bisa melaksanakan jamaah subuh. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya makan sahur itu adalah waktunya sampai diakhirkan ya, menjelang waktu subuh, agak mepet ke subuh. Imam Abu Hurairah mengatakan ya, berapa waktu yang paling ideal ya, itu kira-kira untuk membaca 50 ayat ya, kita hitung saja 50 ayat kira-kira berapa menit itu. Itulah idealnya gitu. Kemudian berikutnya manfaat untuk makan subuh atau sahur subuh adalah Allah dan malaikat-malaikat Allah akan membacakan sholawat kepada kita semuanya. Bayangkan kalau malaikat saja membacakan sholawat kepada kita, mendoakan kita, insya Allah puasa kita tentunya akan lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan kehidupan kita pun akan bermakna. Nah, itulah beberapa manfaat diantara kita ketika melaksanakan sahur atau makan di waktu subuh. Kata Rasul, meskipun kita hanya seteguk air, tapi kita usahakan ketika kita besok pagi betul-betul mau niat puasa, maka usahakan kita untuk makan sahur ya. Sekali lagi meskipun hanya seteguk air, sehingga ada kesiapan, betul-betul kesiapan mental. Kemudian sunnah yang kedua adalah mempercepat atau mendahulukan berbuka. Jadi apabila sudah nyampe di buka puasa, waktunya sudah mulai maghrib, maka disunahkan juga kita untuk takjil atau mempercepat puasa, mempercepat berbuka. Gitu. Ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, berpesan pada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah yang maha agung, maha tinggi, ahabbu ibadi ilayya, bahwa ahabbu ibadi alayya, hambaku yang paling mencintaiku, kata Allah dalam sebuah hadis, tentunya hadis qudsi ya. Apa di situ adalah ajaluhum fitron, yang mendahulukan berbuka puasa. Jadi mendahulukan berbuka puasa itu adalah luar biasa, karena mendahulukan buka puasa ini adalah merupakan sunnah yang disunahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam berbuka puasa ini paling tidak kita membatalkan saja puasa. Kalau Rasulullah biasakan untuk berbuka itu hanya 3 biji kurma. Setelah itu berhenti, Rasulullah tidak melanjutkan makan besar, tapi langsung beliau melaksanakan ibadah sholat jamaah maghrib. Nah, ini kebiasaan Rasul. Nah, kalau kita misalnya di lingkungan kita, karena di lingkungan kita tidak seperti di Arab, seperti ada kurma, maka bisa digantikan dengan berbuka yang manis-manis. Karena berbuka yang manis-manis ini akan merangsang
merangsang di lambung kita untuk menyantap makanan itu lebih gairah lagi. Dan juga untuk merangsang ini cairan-cairan di perut kita, ya, di mulut kita juga merangsang makanan yang berikutnya. Dan juga di berbuka puasa ini, berbuka puasa dengan cepat di waktu buka puasa ini juga satu mustajabah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka puasa, oleh para ulama, oleh Rasulullah menganjurkan untuk membaca doa, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhanku, Allahumma laka sumtu, hanya kepadamu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu saya berbuka puasa. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang agung pada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan puasa dengan sebulan penuh, dan juga sunnah-sunnah di puasa ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan tadi paling tidak ada 2 sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan atau makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu, berbuka puasa dengan waktu yang awal waktu, kemudian sahur diakhirkan waktunya. Mudah-mudahan sedikit ini mendapatkan manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa pada umumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.